Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Guys, kita banyak menyaksikan saat ini kondisi di mana ada di antara kita, saudara kita, teman kita, keluarga kita yang sedang mengalami fatherless atau lapar ayah, jauh dari sosok ayah. Ternyata ini punya efek yang sangat luar biasa bagi karakter orang-orang yang jauh dari sosok ayah. Karena hampir kebanyakan kita kaum muslimin menganggap bahwa ketika seorang ayah, seorang suami sudah menikah, kemudian dia menganggap bahwasanya biar saya aja deh yang cari uang, kamu yang ngurus anak. Sehingga seorang ayah menitik beratkan mengurus anak itu kepada istrinya atau ibu dari anak tersebut. Nah, ini salah. Ini salah kaprah, guys. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita lihat banyak kisah yang dituliskan di dalam Al-Quran, terus kita lihat bagaimana sejarah-sejarah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Nabi Muhammad atau keluarga Nabi-Nabi sebelumnya, ini nggak pernah lepas dari sosok ayah. Artinya selalu ada sosok ayah di sekitarnya. Contoh, Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa seorang ayah. Tapi Allah kirimkan Nabi Zakaria menggantikan sebagai sosok ayah. Kemudian kita tahu Nabi Muhammad SAW di saat dalam kandungan usia 6 bulan, ayahnya meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi Allah jadikan Abdul Muthalib kakeknya. Sampai di usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Dan di situ ada juga pamannya Abu Thalib menggantikan sebagai sosok ayah. Artinya Nabi tidak kehilangan sosok ayah. Walaupun ayah sesungguhnya sudah meninggal dunia. Yang penting ada sosok ayah di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Ternyata ini penting. Ya. Lagi-lagi ketika membentuk mahligai rumah tangga, ada yang namanya orang tua. Orang tua ini bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang ayah. Banyak kita temukan saat ini mereka yang jauh dari sosok ayah, karena memang tidak punya ayah, atau ada ayahnya tapi ayahnya nggak peduli terhadap anaknya. Ini menjadi pembentukan karakter yang akhirnya pada saat dia sudah dewasa, pada saat dia menjadi seorang yang dia akan membina rumah tangga, ini ada nama sekarang, ada kekhawatiran untuk menikah. Ternyata ketika ditelusuri, orang-orang yang mengalami kekhawatiran, ketakutan untuk menikah, mereka ini adalah orang-orang yang juga jauh dari sosok ayah. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita kupas tuntas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran begitu besar kepada kita. Makanya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 33, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Inna Allah astafa, sesungguhnya istafa, Allah telah memilih Adam alaihi salam. Manusia yang paling pintar di muka bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Manusia yang pertama kali diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihi salam. Walaupun manusia pertama kali yang diciptakan, walaupun manusia yang pertama kali merasakan surga, walaupun manusia yang paling pintar yang Allah langsung mengajarkannya kepada Nabi Adam alaihissalam,
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Setelah diajarkan Allah, Nabi Adam mengajarkan nama-nama ini kepada para malaikat. Artinya, walaupun Nabi Adam alaihissalam seorang manusia pertama yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian innallaha astafa Adam wa Nuha, Adam wa Nuha. Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Adam, Idris ini sekelas Nabi. Kenapa? Walaupun banyak kemaksiatan di dalamnya, tapi tidak ada kesyirikan di zaman Nabi Adam dan di zaman Nabi Idris alaihissalam. Baru hanya kemaksiatan yang besar. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam Allah gambarkan sebagai manusia pertama kali Allah ciptakan, tapi Allah mengajak kita tidak melihat Nabi Adam punya keturunan yang baik. Kenapa? Allah takdirkan anaknya yang saling membunuh. Nabi Nuh alaihissalam Rasul pertama kali di muka bumi ini, tapi Allah juga tidak mengajak kita melihat bagaimana sosok keluarga Nabi Nuh. Kenapa? Karena Allah takdirkan Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak dan istri yang membangkang. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Ala, ada kalimat ala, ini keluarga. Berarti Allah mengajak kita melihat keluarga Nabi Ibrahim wa ala Ismail alal alamin, dan keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Artinya adalah kalau kita mau lihat menjadikan rujukan dalam kehidupan Nabi, maka lihatlah keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim ditemukan ada 17 percakapan antara satu percakapan anak dengan ibunya, 2 percakapan kita temukan anak dengan orang tuanya, dan 14 percakapan anak dengan ayahnya. Artinya Quran menggambarkan bahwasanya anak harus banyak interaksi dengan ayah atau sosok ayah. Makanya kapan ibu itu akan mengajarkan anak itu saat 0 sampai 2 tahun. Di saat seorang ibu menyusui, di saat itulah seorang ibu punya peranan yang sangat luar biasa untuk mengajarkan anaknya. Nak, kamu sedang menyusu, nak. Ini susu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah alirkan dalam tubuh ini untuk kamu, nak. Ini Allah yang menciptakan alam semesta ini, nak. Terus sampaikan, didik anak di saat 0 sampai 2 tahun. Ini peranan ibu. Selebihnya adalah peranan ayah. Makanya kalau kita lihat dan kita saksikan saat ini adalah orang-orang yang jauh dari sosok ayah dalam kehidupannya, kalau dia lelaki akan hilang maskulinitas dalam dirinya. Kalau dia perempuan akan hilang femininitas. Makanya hampir banyak kalau kita lihat lelaki itu kemayu, mohon maaf sampai akhirnya terjerumus ke dalam LGBT, ya. Ini karena jauh dari sosok ayah. Apalagi kalau kita lihat seorang lelaki yang kemayu, lemah gemulai, itu karena jauh dari sosok ayah. Karena hilang maskulinitas dalam dirinya. Terus perempuan yang hilang dari sosok ayah akan hilang femininitas. Makanya seperti terlihat tomboy, itu karena jauh dari sosok ayah. Dan yang kalau kita mau perhatikan bersama, orang-orang yang jauh dari sosok ayah, perempuan ketika dia sudah menikah, itu kalimat pertama yang sering diucapkan kepada suami aja adalah permintaan cerai. Makanya sangat bisa kita lihat dan kita saksikan berapa banyak orang-orang yang saat ini takut dengan pernikahan. Marriage scary. Kekhawatiran untuk menikah. Kenapa? Sampai ada istilah gini. Ngapain nikah? Ujung-ujungnya ada perselingkuhan. Ngapain nikah? Ujung-ujungnya ada perceraian. Ngapain nikah? Ujung-ujungnya ada KDRT. Lu harus tahu guys, nikah ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi pernikahan ini justru menjunjung tinggi nilai-nilai wanita. Allah sangat muliakan wanita. Lu tahu nggak bagaimana sebuah pernikahan di zaman Arab Jahiliyah sebelum Nabi lahir ke muka bumi? Satu wanita berdiri di depan pintu, kemudian mempersilahkan 10 lelaki masuk ke rumahnya untuk melakukan hubungan. Nanti wanita ini memilih siapa di antara 10 itu yang dia cintai, maka dia berhak menjadi suaminya. Atau yang kedua, cara pernikahan yang kedua di Arab Jahiliyah waktu itu, pada saat wanita memasukkan 10 lelaki untuk melakukan hubungan, kemudian dia akan panggil ahli genealogi, cek gennya lebih kuat ke siapa, itu yang akan menjadi suaminya. Ini pernikahan di Arab Jahiliyah. Artinya begitu rendah sekali
bak sampah. Wanita itu bak sampah di saat itu. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad SAW yang kita sebut sebagai rahmatan lil alamin, Allah muliakan wanita. Makanya adanya sebuah pernikahan. Bahkan rukun nikah itu sendiri harus ada wali dari perempuan. Kenapa? Karena memang biar gak sembarangan. Pernikahan itu biar gak sembarangan. Kalau lu misalkan gak mau nikah, lu cuman pacaran, lu ditidurin, lu dihamilin, nanti walinya juga gak boleh. Karena lu belum dalam kondisi sah menjadi hubungan yang halal. Walinya gak boleh dari laki lu yang menjadi pacar lu. Ini gambaran dari orang-orang liberal yang terus menjauhkan kita dari agama Islam. Oleh karenanya, bagi kita nih yang pernah atau menjadi seorang yang jauh dari sosok ayah, atau masih ada ayah ibunya, maka yang harus dilakukan sama ayahnya adalah pertama minta maaf sama anak-anaknya, kemudian peluk anaknya. Ada yang di sini akan dialami anak itu dengan utang pengasuhan. Reinstall lagi, diinstal ulang benaknya, ucapkan kalimat aku sayang kamu nak, aku minta maaf sama kamu nak, terus lakukan itu. Maka insya Allah anak ini perlahan akan menjadi seorang yang memiliki karakter yang sangat luar biasa. Itu aja sebagai pesan untuk kita bersama, untuk para orang tua, untuk para ayah khususnya, jangan abaikan amanah yang Allah sudah berikan kepada kalian, yakni anak-anak kalian. Karena biar gimana pun ini adalah amanah untuk kita bersama. Ya, sebagai seorang ayah, ini menjadi poin penting. Jangan sampai anak kita terlantar karena kita terlalu sibuk untuk urusan dunia. Walaupun sesibuk-sibuknya kita, maka nanti akan ada sebuah kalimat pengulangan pada saat kita sudah tua, anak-anak kita sudah besar. Contoh, pada saat anak misalkan ngajak main, ayah main yuk ya, jalan ke sini yuk ya, nanti anak ayah masih sibuk. Kalimat nanti ini akan berlaku. Ketika kita seorang ayah minta tolong sama anak kita, nak tolong ambilkan ayah ini dong nak, nanti ya, aku masih sibuk. Itu akan terjadi ketika di usia tua. Kenapa? Karena kita pernah lakukan itu kepada anak kita. Lebih baik kita manfaatkan, kita maksimalkan saat ini dibanding pengobatannya itu jauh lebih mahal. Ketika anak-anak kita menjadi seorang yang fatherless, ketika anak-anak kita menjadi seorang yang lapar ayah, bahkan ketika anak-anak kita yang akan mengalami utang pengasuhan dari ayah dan kita sebagai orang tuanya. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.